Halo semuanya, selamat sore. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tahap-tahap pada proses purchasing. Sebelumnya, kami mau memperkenalkan diri. Nama saya Goregata Indah. Nama saya Devina Evandriani. Yuk kita langsung aja bahas ke alur proses purchasing. Oke, jadi apa sih purchasing itu? Purchasing itu adalah salah satu kegiatan pembelian yang dilakukan oleh Departemen Purchasing. Di Departemen Purchasing, kegiatan yang dilakukan itu seperti membeli, memesan, dan mencari sumber daya produksi. Lalu sumber daya produksi itu apa sih? Sumber daya produksi itu termasuk material, mesin, peralatan produksi, dan sebagainya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi, bila proses purchasing itu berjalan dengan lancar, maka perusahaan tersebut akan stabil dan tidak perlu bingung tentang gimana sih mencari material, mesin, dan peralatan produksi atau sumber daya produksi yang sesuai dengan kebutuhan si perusahaannya. Next. Nah, dari banyaknya tahap-tahap purchasing, kami menyimpulkannya menjadi 5 tahap. Apa aja sih tahapnya? Yang pertama, mengetahui dan merencanakan apa saja kebutuhan perusahaan. Tentunya, sebelum seorang purchasing mencari supplier atau pemasok, dia harus mengetahui kebutuhan atau barang atau jasa apa yang dibutuhkan oleh pihak-pihak perusahaan. Dokumen yang diperlukan yaitu purchase order request form. Nah, dokumen ini menunjukkan spesifikasi, jumlah, dan kualitas seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tentang barang yang akan dipesan. Lalu tahap kedua adalah memilih supplier yang sesuai dengan perusahaan. Di sini, setelah melihat purchase order request form, maka yang perlu dilakukan oleh Departemen Purchasing yaitu mencari supplier yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Di sini pun juga dilakukan tahap negosiasi sehingga dapat mendapatkan kesamaan paham antara perusahaan dengan supplier. Hal tersebut sangat penting sebenarnya. Kenapa? Karena saat kita memilih supplier mana yang sesuai dengan perusahaan, maka berarti kita menjalin kontrak dengan supplier tersebut. Dan saat kita menjalin kontrak berarti pasti kedua belah pihak harus sama-sama diuntungkan karena perusahaan mendapatkan produk dari supplier dan supplier juga mendapatkan keuntungan dari pembelian yang kita lakukan kepada supplier. Maka menjalin hubungan baik dengan supplier itu sangat penting mengingat nanti setelah proses pemesanan, pembelian dan pembayaran itu selesai, maka bila hubungan yang terjalin dengan supplier itu baik, maka itu nanti akan bisa menjadi lebih efisien, murah, mudah, dan cepat dalam proses pemesanan selanjutnya. Next. Tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan terhadap pesanan. Setelah kita melakukan pemilihan supplier, terus mengadakan hubungan yang baik dengan supplier, kita harus memantau kualitas juga standar produk yang kita pesan di supplier. Kita melakukan ini dengan bantuan dokumen purchase order. Di sini kita dapat melihat produk apa saja yang sudah kita pesan, seperti apa spesifikasi harga dan juga harganya. Lalu kita pantau selama proses pembuatan produk yang kita inginkan, apakah sudah sesuai dengan kualitas dan standar yang diinginkan oleh perusahaan. Supaya menjamin standar dan mutu perusahaan kita dan juga supplier tetap terjaga dan produktivitas perusahaan juga berjalan semakin baik. Lalu tahap keempat yaitu menerima barang, memeriksa, dan membayar faktur. Setelah kita melakukan pemesanan, lalu kita menunggu terhadap pemesanan itu, akhirnya kita menerima barang yang kita pesan. Lalu langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memastikan bahwa barang yang diterima itu dalam kondisi yang baik, dengan jumlah yang sesuai, dan jenis yang seperti yang kita order kepada supplier. Lalu setelah barang diterima dan dilakukan pemeriksaan, maka kita akan mendapatkan faktur atau invoice atau yang biasanya atau paling gampang kita pahami yaitu tagihan. Tagihan tersebut dikirimkan dari supplier kepada kita sebagai bukti. Ini loh barangnya sudah
kami kirim dan ini adalah tagihan untuk Anda dan Anda mohon untuk segera membayar tagihan tersebut kepada kami. Jadi di invoice ada informasi tagihan tersebut ditujukan kepada siapa, kepada perusahaan mana, dan biasanya orang yang ditagih itu adalah orang yang menandatangani dokumen purchase order yang berada di tahap sebelumnya. Jadi orang yang menyetujui bahwa akan dilakukan order ke supplier itu, maka dia yang akan diberikan tagihan dari si supplier. Lalu informasi yang lainnya adalah ada jenis-jenis atau produk yang dipesan, lalu kuantitinya, lalu ada harganya, ada tax atau pajak, lalu harga total yang harus dibayarkan oleh perusahaan ke supplier. Lalu setelah itu orang yang menerima faktur harus mengirimkan ke pihak yang bersangkutan dengan proses pembayaran di perusahaan tersebut, seperti bidang keuangan. Maka bidang keuanganlah yang akan membayarkan invoice yang dikirimkan oleh bagian purchasing. Next. Nah, tahap yang terakhir adalah mengarsipkan atau menyimpan dokumen selama proses purchasing itu berlangsung. Seperti yang telah dijelaskan di tahap sebelumnya, dokumennya ada purchase order required form, ada invoice, ada purchase order. Nah, dokumen-dokumen ini harus disimpan. Untuk apa? Tentunya saat kita melakukan repeat order atau ketika kita ingin membutuhkan dan memesan produk itu, kita bisa dengan mudah mengakses informasi dengan supplier yang sudah kita janjikan sebelumnya. Dokumen ini juga disimpan sebagai bukti jika suatu saat terdapat kesalahan dimensi atau kesalahan produk, kita dapat meminta ganti rugi kepada pihak supplier supaya kita mendapatkan sesuatu sesuai perjanjian awal. Tentunya juga dari sini kita belajar untuk membangun hubungan yang baik dengan supplier. Seperti yang dikatakan sebelumnya, hubungan yang baik dengan supplier akan memudahkan kita selama melakukan tahap purchasing dan juga akan berpengaruh baik terhadap kinerja perusahaan dan juga pihak supplier. Sekian penjelasan dari kami tentang alur proses purchasing. Sekian dan terima kasih. Dadah. Dadah.